Neraka, sebenarnya untuk siapa? Pernahkah Anda bertanya, Tuhan, kalau Engkau penuh kasih, mengapa ada neraka? Mari kita bahas. Saudara-saudara, Alkitab tidak menyembunyikan kenyataan tentang neraka. Yesus sendiri berbicara tentang tempat ini dengan jelas. Dalam Matius 13, ayat 49 dan 50, dia berkata, malaikat-malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dari orang benar, dan mencampakkan mereka ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lalu di Markus 9 ayat 43, Yesus memperingatkan, lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu tapi dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, Yohanes melihat penglihatan yang mengerikan, yaitu, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara-saudara, neraka itu nyata, dan Alkitab menggambarkannya sebagai tempat hukuman kekal. Tapi mari kita perhatikan satu ayat yang sangat penting, yang menjadi inti dari pesan kita hari ini. Matius 25 ayat 41. Dengarkan baik-baik, kemudian ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, ke dalam api yang kekal yang telah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara, dengar apa yang dikatakan di sini, neraka, api yang kekal itu, telah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Bukan untuk kita, bukan untuk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak ingin kita berada di sana. Dalam Yohanes 3 ayat 16, dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan hidup kekal untuk kita, bukan kematian kedua di lautan api. Tapi pilihan ada di tangan kita. Saudara-saudara, meskipun neraka tidak diciptakan untuk kita, Alkitab juga jujur bahwa kita bisa berakhir di sana. Bagaimana bisa? Karena Tuhan memberi kita kehendak bebas. Dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua menantang bangsanya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan pilihan itu nyata bagi kita hari ini. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Artinya, bukan hanya kata-kata kita, tapi perbuatan kita, pilihan kitalah, yang menentukan. Saudara-saudara, ada musuh yang ingin menyeret kita ke tempat yang telah disediakan untuknya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, dikatakan, iblis musuhmu, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak bisa memaksa kita, tapi dia menggoda kita. Dia berbisik, abaikan perintah Tuhan. Hidup sesukamu, ikuti aku. Dan jika kita menolak keselamatan Tuhan, jika kita meneladani sifat iblis, kebohongan, kebencian, pemberontakan, dan lebih mendengarkan perintahnya, daripada firman Tuhan, maka kita memilih untuk berbagi nasib dengannya. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengundang kita untuk merenung, di mana kita. Apakah kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, menerima kasih dan keselamatannya melalui Yesus Kristus? Atau, kita membiarkan diri kita ditarik oleh godaan iblis? Hanya kita yang tahu. Untuk itu, maka, mari kita merenung sejenak.